Bismillahirrahmanirrahim.
bahasan kita Nasra'il Ibad. Tentunya kalimat indah kita haturkan dan kita sampaikan untuk seorang nabi yang nanti akan memberikan syafaatul uzma bagi kita semuanya. Beliau adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan Allah hadirkan kita di tempat ini, tidak satupun yang hadir melainkan diri kita dan keluarga kita, orang yang kita cintai apabila dalam keadaan sakit, penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila dalam keadaan sedih, Allah ganti kesedihannya dengan kebahagiaan. Rezekinya yang sedikit Allah banyakin. Keturunan kita saleh dan salehah yang mana meninggalnya Allah jadikan kubur mereka taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kita duduk di sini segala wabah pandemi corona khususnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan juga jemaah sekalian kita apabila Allah mengambil nyawa kita, Allah wafatin kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Sudah pada makan belum? Alhamdulillah. Kita lanjutkan kajian kita sampai kepada halaman 62 ya, yaitu Faqala Aliun, Sayyidina Ali ya sekarang Utsman. Sayyidina Ali atau Sayyidina Utsman? Utsman. Sayyidina Utsman ya. Faqala Utsman, lalu berkata Sayyidina Utsman ibnu Affan. Sayyidina Utsman ini digelar dengan Junnurain. Ya, gelarnya Sayyidina Utsman adalah Junnurain, yang mempunyai dua cahaya. Maksudnya cahaya siapa? Beliaulah yang menikahkan daripada kedua putri Nabi. Ya, setelah yang satu wafat dinikahkan lagi dengan yang lain, yaitu jamaah sekalian daripada istri daripada putri Nabi yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum ya. Salah satu daripada Ummu Kulsum daripada putrinya Nabi kan ada Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Zainab ya, maksudnya ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum. Itu daripada putri-putrinya Rasulullah SAW. Sampai Nabi bilang begini, kalau saya punya ada anak putri lagi, saya bakal nikahin lagi dengan dirimu ya Sayyidina Utsman. Tapi saat itu kan udah habis semuanya putrinya Rasulullah. Sedangkan Sayyidatina Fatimah itu beliau dinikahi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah kemudian Sayyidina Utsman ibn Affan itu beliau nikah juga dengan seorang wanita masih gadis, masih muda, namanya Nailah Al-Farasifah. Nailah Al-Farasifah. Kalau bandingannya paling usianya yang saya pernah dengar dari para ulama itu belasan tahun. Contohnya misalnya di antara 18 dan 20 itu nikahnya dengan usia 60-an. Artinya nih Sayyidina Utsman sudah cukup tua, tapi istrinya masih muda. Namanya Nailah Al-Farasifah. Nah Sayyidatina Nailah Al-Farasifah pernah ditanya gini tuh, kenapa Sayyidatina Nailah kok mau nikah sama Sayyidina Utsman, padahal usia beliau itu sudah cukup sangat tua gitu, maksudnya sudah usia lah gitu. Kata Sayyidatina Nailah Al-Farasifah, bagaimana saya nggak suka, sedangkan beliau adalah orang yang dekat dan cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kayak gitu. Ada misalnya nih bapak dekat sama seorang kiai atau ulama atau ustaz atau habib, terus bapak lagi muda, tiba-tiba ada seorang wanita masih raja, gadis 20 mau dinikahin sama bapak. Ketika ditanya bagaimana saya nggak mau sama bapak gitu, sedangkan abang dekat sama kiai. Kan orang kalau dekat sama kiai berkah gitu. Apalagi kalau sama kiainya
atau sama ulamanya. Itu salah satunya. Makanya Sayyidina Utsman ini pernah juga waktu Sayyidina Utsman mau dibunuh diintai. Pada saat itu Sayyidatina Nailah Al-Farasifah ngintip di jendela. Ketika ngintip di jendela kan beliau nggak pakai jilbab tuh. Kata Sayyidina Utsman, ya Nailah Al-Farasifah, jangan sampai kelihatan rambutmu, karena satu helai rambutmu itu lebih berharga daripada nyawaku. Jadi satu helai rambutnya Sayyidatina Nailah Al-Farasifah itu lebih berharga dari nyawanya Sayyidina Utsman ibn Affan. Maksudnya apa? Jangan sampai kelihatan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Itu sampai ke situ tuh arahnya jamaah sekalian. Sedangkan kalau anak-anak kita, istri-istri kita, kadang rambutnya bukan sehelai lagi. Semua rambutnya kadang kelihatan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya. Nah kemudian Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Shadaqta ya Umar." Benar wahai engkau, wahai Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar mengatakan beliau suka memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran, dan berpakaian yang usang. Nah selanjutnya kata Sayyidina Utsman, wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Sedangkan kalau aku nih, kata beliau, ya itu dari dunia ini ada 3 yang disenangi. Apa yang disenangi oleh Sayyidina Utsman ibn Affan? Isba'ul ji'an, mengenyangkan orang yang lapar. Ya, artinya memberikan makan kepada orang yang lapar. Kalau model-model kita nih, itu biasanya prakteknya banyak di acara-acara atau di tahlil. Prakteknya kita di situ. Karena biasanya kan kalau pengajian begini, kalau kita misalnya ngeluarin makanan, itu biasanya ada aja orang yang lapar, yang belum sempat makan di rumah. Ada yang mungkin emang lagi nggak dimasakin. Ya dia datang ngaji, dia datang acara, dia makan. Itu namanya juga disebut memberikan makan kepada orang yang dalam keadaan lapar. Atau bapak bisa aja keluar ke jalanan gitu, misalnya ada orang yang lagi narik gerobak, atau kita lihat orang itu memang dalam keadaan lagi lemes banget, kita beli makanan, kita keluar gitu misalnya beli nasi apa gitu, warteg atau nasi padang dan sebagainya, 5 bungkus, kita jalan keluar bagian itu, masya Allah banget. Sampai kata Nabi salah satunya begini juga, orang yang memberikan makan kepada orang yang sedang kelaparan walaupun hanya 1 suap, itu pahalanya lebih baik daripada membangun Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala. Membangun Ka'bah itu kalau ngasih orang yang dalam keadaan lapar. Ya, dalam keadaan lapar. Prakteknya sih yang kita banyak lihat tuh di jalan-jalanan banyak banget. Jalanan banyak yang lagi pada apa namanya, pada itu kadang banyak yang kulit-kulit sindang yang di jalan, yang biasanya mereka tuh mengharapkan orang ada dari tanah. Itu banyak tuh biasanya tuh yang seperti itu. Boleh kalau ada rezeki sedikit-sedikit, beli nasi 5 bungkus keliling deh bagiin. Ya, seperti itu. Atau kalau misalnya ada tetangga kita yang memang lebih membutuhkan, itu lebih baik. Karena ibda biman taul, mulai dari yang lebih dekatnya dari kita. Isba'ul ji'an, menyenangkan orang yang lapar. Ya, kalau praktek kita ditahlil udah, ditahlil. Kadang-kadang kita kalau berangkat tahlil nih pada maghrib, pada isya itu belum makan, dikeluarin sayur ayam kuning, enak banget. Mantap benar. Mantap tuh, kenyang udah saya. Ya, saya kalau berangkat tahlil pada maghrib, pada isya, rata-rata belum makan. Makanya tadi mas saya nanya dong, ibu udah makan belum? Saya sendiri belum makan. Ini belum makan, makannya paling udah rapi ngajar. Dari sini langsung ke Kedoya. Dari Kedoya ada kajian dengan anak-anak, kajian kitab, kayak ulangan dan sebagainya. Selesai paling jam 11, setengah 12 saya baru makan. Kayak gitu paling jam sekalian. Kecuali ada yang nyediain habis ngajar baru saya makan. Iya. Karena dari itu saya ulang lagi, ngajar lagi, ulang lagi. Masya Allah. Tapi kalau ditanya Ustaz apa enggak, alhamdulillah enggak apa. Kalau udah ngajar udah ingat makan, habis ngajar baru ingat makan. Kalau ngajar lagi lupa lagi makan.
nggak bisanya bukan berarti kita nggak pengen makan, kagak mau nyakitin orang. Saya pernah lagi acara Bu, itu tuan rumah sakit hati. Saya dengar, enak aja ya, saya udah makan, saya udah masakin dari pagi, udah girang banget. Kirain mah habis tamu, ada yang datang balik rumah saya, beli ceramah pulang. Kira-kira kalau ibu model kayak gitu kesel nggak Bu? Kesel. Akhirnya terakhir saya yang ceramah, mau nggak mau saya makan paling banyak. Tapi saya ini sih, kalau ceramah dia emang lagi buru-buru, saya mesen terus belum turun, Bu, maaf ya, bukannya nggak mau makan, saya harus ada jadwal lagi. Ini mah mohon maaf banget, tungguin aja dulu ya, buat saya makan di rumah. Gitu paling asli. Oh iya dah, nggak apa-apa Ustaz. Ya jujur aja, ngapain kita nggak jujur ya? Jujur aja, orang kita juga datang, kita berharapnya keluarga, bukan orang-orang lain. Jadi itu salah satunya, isba'ul jian, ngasih makan. Makanya kegiatan kita tuh tahlilan apa itu masya Allah. Berarti kita dari bulan Oktober ini sebenarnya banyak rentetan ya yang harus kita isi, kalau bisa kita adain. Di antaranya nanti seperti biasa kita sekitar 2 malam Rebo lagi kita akan ada Rabu Wakasan. Biasa kita kan kalau Rabu Wakasan nanti ada sholat tidak bala, ada tulis-tulisan itu biasanya. Dan setelah Rabu Wakasan itu seminggunya lagi itu tanggal 28 itu malam ke-11 daripada 12 Rabiul Awal. Nanti sesi mau ngajak jamaah, udah kita marhabanan aja. Udah kita aja sebelum malam hari H Maulid. Karena malam Kamisnya tuh malam hari H Maulidnya. Jadi bagus tuh kalau ngajak di tanggal 11-nya gitu misalnya. Ini mengaji aja pengajian kita marhabanan aja. Kalau makan ada nggak ada ya udah nggak apa-apa. Ya seperti itu aja, yang penting kita memuliakan malam daripada lahirnya Nabi Muhammad SAW. Isba'ul jian, itu yang pertama. Yang kedua, apalagi yang dicintai oleh Sayyidina Utsman ibnu Affan, wa kiswatul ulyan, memberikan pakaian orang yang telanjang. Ya, memberikan pakaian orang yang telanjang. Misalnya gini, ada terkadang itu orang nggak pakai jilbab, nggak pakai busana muslim, emang dia nggak kuat beli. Ada yang kayak gitu. Waktu itu pernah ada seorang ibu-ibu waktu itu nyata gitu ya. Ketika kita bagi gamis, ketika kita bagi jilbab itu girang banget. Masya Allah, makasih ya Ustaz ya, kita pengen banget pakai gamis, pakai baju-baju begini, cuma emang belum nggak kuat beli. Ya itu girang. Ada yang kayak gitu modelnya zaman sekarang. Kalau bagi jilbab, bagi kerudungan. Makanya terkadang kalau ibu-ibu tuh kalau lagi ngadain haul bagus tuh kalau cendera matanya pakai jilbab atau pakai kerudungan. Kalau bapak-bapak paling kain kasih. Ini kita lagi haul orang tua nih. Udah kalau undangnya ibu-ibu beliin jilbab aja udah. Jilbab. Kalau undangnya bapak-bapak beliin kain. Kalau enggak baju koko jamaah sekalian. Itu biar apa? Biar mereka pakai nanti buat ibadah. Ya itu salah satunya kayak gitu ya. Cuma kalau misalnya memberikan pakaian ini lebih tepatnya juga di tempat yang terjadinya bencana kayak kebakaran, kayak sekarang ini di Curug ya, Sukabumi misalnya tuh kan banyak tuh yang bencana yang pakaiannya nggak bisa dipakai lagi. Boleh tuh kita kirim pakaian ke sana semuanya. Cuma memang kalau semuanya pakaian overload, jadi itu pakaian bertahun-tahun banyak banget kalau dipakai aja itu pakaian. Nah selanjutnya yang ketiga yang disenangi oleh Sayyidina Utsman ibnu Affan wa tilawatul Quran adalah membaca Al-Quran. Senang banget beliau. Kalau udah baca Al-Quran itu dalam satu riwayat dikatakan ruwiya annahu khatama Al-Quran fi rak'ataini fil lail. Beliau itu sampai mengkhatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat salat dalam 1 malam. Jadi setiap sholat 2 rakaat itu 1 malam itu Al-Quran khatam. Kita sebulan belum tentu khatam. Ya kan ibu ya? Jangan ditanya itu gimana Ustaz? Bisa khatam begitu. Ya kalau kita ngitung secara jam ibu, orang paling cepatnya khataman atau baca 1 juz Al-Quran itu berapa menit? Paling cepatnya 20 menit atau 15 menit itu paling cepatnya. Nah kalau 15 atau 20 dikali 30 berapa?
10 jam. 600 kali. 10 jam. 600. 30 juz kan? Dia 30 juz. Kali 600 menit, 10 jam. 6 jam. Berapa? 60 jam. 60 jam. 60 jam. Tuh. 600 bagi 60 10. Kalau jamnya gitu kita 10 jam. hitung dengan atau 20 dan 30. 20 dikali 30 berarti 600 ya. 600 menit ya. 600 bagi 60. Berarti berapa jam? 6 jam lah. 10. 6 jam. 10. 10 jam. 10 jam. 10 jam. 10 jam. Itu kalau bacanya kita 10 jam, kalau baca start dari jam 8 itu selesai jam berapa? Jam 6 sampai Jam 5. Jam 5 ya. Ya 10 jam, jam 4 jam 5. Coba dulu kita bareng-bareng ya, bisa nggak kayak gitu? Pokoknya di musola, mabit di musola. Ya, hataman Quran. Ya, kita dari habis saja jangan pulang ngatamin Quran dalam satu malam. Ini di dalam sholat 2 rakaat hatam Al-Quran. Tapi masih ada lagi Bu yang masya Allah banget, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Kitab Simtul Duror. Itu pernah dengar dari Habib Umar, beliau itu menghatamkan Al-Quran dalam satu malam itu 8 kali. Satu malam 8 kali. Ya gimana? Satu malam 8 kali. bacanya ekspres. Iya. Itu yang udah bacanya namanya dengan berkah waktu. Berkahnya waktu. Sekarang ibu nih, hitungan-hitungan mudahnya nih. Kita kalau pertama kali baru baca Quran 1 juz itu mungkin bisa 1 jam. Pertama kali. Ntar ibu baca lagi di hari kedua bisa turun hanya 50 menit. Ntar di hari ketiga bisa turun lagi, bisa hanya 45 menit. Ntar di hari yang selanjutnya sampai 1 bulan kalau ibu rutin baca itu bisa 1 juz itu cuma 30 menit. Ntar akhirnya lama-kelamaan jadi lancar, jadi terbiasa, dapat berkah waktu. Akhirnya bisa jadi 1 juz itu hanya 10 menitan. Itu bisa jadi. Ya salah satunya kenapa? Karena udah memberkah atau dapat berkah daripada berkahnya waktu. Kalau kita sekarang masih baru, emang kita baca Qurannya juga malas, ya masih lama. Udah gitu bacanya masih runtur-runtur satu-satu. Iya, lama banget. Apalagi udah nyanyi-nyanyi gitu ya, kita jadi baca Quran. Ya Allah, Sayyidina Utsman. Kalau kita ya nggak semesti seperti itu, yang terpenting gini aja. Setiap hari rutinin, mau 10 ayat, atau setiap hari mau air, sair, atau setiap hari mau 1 juz, itu bagus. Banyakan sih jamaah kalau yang saya tanya itu 1 hari 1 juz saja. Ya 1 hari ya, 1 juz. Ya bacanya ntar habis setiap sholat berapa lembar, ntar sholat yang selanjutnya berapa lembar, akhirnya 1 hari khatam mereka. Nah selanjutnya, waqala Aliun radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wa karama wajha, yaitu dikatakan jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala memuliakan Sayyidina Ali, digelar dengan karamallahu wajha. Wa karama wajha itu karena beliau tidak pernah melihat kemaluannya, tidak pernah melihat kemaluannya. Saya baca tuh di dalam kitab Quratul Uyun, salah satunya orang yang sering mandang kemaluannya nanti akan dipuji dengan perbuatan zina. Zina, mandang kemaluan. Makanya kalau dalam perbedaan syariat ulama itu ada yang bilang kalau mandang kemaluan sendiri itu hukumnya makruh. Ada yang bilang juga boleh, ada yang bilang haram. Kalau suami dengan istri main pandang-pandangan itu hukumnya boleh. Jadi suami boleh ngeliat istrinya, istrinya boleh ngeliat suaminya. Ya, cuma kalau Nabi nggak pernah ngelakuin kayak gitu. Kalau kata Sayyidatina Siti Aisyah, aku nggak pernah melihat Nabi dan Nabi pun nggak pernah melihat saya. Makanya kemarin ada yang bertanya, bagaimana hukumnya kalau orang punya istri 3 atau 4, boleh nggak tidur bareng dalam satu kamar? Ya, boleh nggak tidur bareng dalam satu kamar? Istrinya 4, 3 atau 2? Pokoknya lebih dari satu kamar dia.
katanya kalau satu rumah aja masih boleh, yang penting beda kamar. Ini bagaimana kalau dia satu kamar dimasukin semua di situ? Iya. Panjangnya rusuh. Iya. Satu kamar, berarti bertiga. Satu lakinya, istrinya 3. Dan dijawab oleh para ulama jawab. Kata ulama, sesuatu yang sudah dikasih kenikmatan halal, jangan lagi mencari sesuatu yang tidak diperbolehkan. Maksudnya apa? Dia udah dapat suatu rezeki dari Allah, dapat istri 3 itu kan memang udah suatu bicara takdir. Iya, jangan mau lagi sesuatu yang tak batas. Maksudnya apa? Udah dikasih 3, masih mau dicampurin 3-3-nya. Iya, artinya gini. Kalau seorang istri bu mandang suaminya boleh, suami mandang satu istrinya boleh. Yang nggak boleh istri pertama mandang istri yang kedua, istri yang kedua mandang istri yang ketiga, atau dia pada main padang-padanan. Itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Kalau bicara halal, ya dia halal aja punya dia. Itu jangan dibayangin. Itu yang nggak boleh ya. Enggak, karena muncul pertanyaan di anak-anak santri, gimana Ustaz kalau misalnya orang mempunyai istri lebih dari 1, bolehkah istrinya itu yang lebih dari 1, katakan 3 atau 2, kumpul dalam satu kamar? Itu pertanyaannya. Jawabannya itu diharamkan. Kenapa diharamkannya? Karena istri pertama nggak boleh mandang aurat istri kedua, dan istri kedua nggak boleh mandang aurat istri yang pertama. Sama aja bapak, kita mandang istri kita boleh, tapi kalau kita bapak sama bapak memandang-pandangan kagak boleh. Saya tanya dari ini, ada nggak? Kadang-kadang pendidikan itu bu, kamarnya satu mandi itu bisa masuk 40 orang. Ya. Saya tanya, ada nggak? Ada. Ada nggak ibu dengar pondok pesantren satu kamar mandi itu bisa masuk 40 orang, bahkan 50 orang? Ada. Ada ibu. Ada juga yang memang pesantren itu satu kamar mandi ya buat 1 orang. Tapi ada ini kolomnya panjang, ukurannya sekitar 10 meter, terus lebarnya sekitar katakan 1 meter atau 2 meter. Itu sekali mandi yang masuk bisa 100 santri masuk semuanya. Penting kalau dia pakai kain, kagak ada yang pakai kain. Kelihatan semuanya. Kelihatan. Itu kalau yang mondok kayak gitu bu. Kalau misalnya kalau emang ada lagi, cari yang kamarnya mandinya bisa. Kalau ada kamar mandinya emang yang kayak gitu, anak kita suruh pakai kain sarung. Kalau bisa, kalau mandi merem pakai tutup. Dan tutupnya gimana Ustaz? Iya, kalau nggak pakai kolor. Cuman yang jadi pengalaman saya ketika jadi anak santri bu, itu luar biasa. Sekali mandi mungkin yang pakai kolor, yang pakai celana atau yang pakai kain sarung itu cuma 1 orang doang, 2 orang, 3 orang doang udah. Yang lain rata-rata udah bulat-bulat banget semuanya. Iya. Yang jadi pertanyaan, kalau kita di pondok pesantren kayak gitu, nanti mau menghafal aja susah. Terus bertakbir pun juga agak sulit. Kenapa? Mata kita udah nggak terjaga. Mata kita udah nggak terjaga. Ya kira-kira kalau yang pada di pondok nih kamar mandinya pada bisa nggak? Bisa ya, usahakan. Jadi salah satu inian kita juga, yang ikhtiar kita juga, usahakan kalau nyari pondokan kamar mandinya yang terpisah. Karena saya juga anak pesantren itu ya, pernah mondok di mana-mana. Itu banyak banget sampai anak ceweknya pun kayak gitu. Satu kolom itu bareng-bareng semuanya. Bayangin kagak cowok kagak cewek sama semuanya. Barang kayak gitu. Ntar yang jadi masalahnya, jadi ilmu buat anak kita itu ditangkap sangat susah ya mas kalian. Dan yang jadi masalahnya lagi, nanti terjadinya yang disebut dengan lesbian atau homoseksual ya mas kalian. Dan itu kamar mandinya yang betul. Kalau saya tanya lagi, kalau kamar mandi di rumah bu, boleh nggak ibu masuk sekamar mandi berdua sama suami? Boleh nggak? Kalau ibu lagi kan boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Oh yang kayak ibu air ada. Ya itu salah satunya dibikin kayak gitu adanya ya. Nah kalau itu kalau bahas kitabnya di Qur'anul ya khusus kitab tentang
masalah seperti itu. Nah ini jamaah sekalian. Kemudian faqala Aliun karamallahu wajhah. Tadi kita bahas tentang karamallahu wajhah. Sadaqta ya Utsman, engkau benar wahai Sayyidina Utsman. Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Kata Sayyidina Ali, aku juga ada yang disenengin di dunia ini ada 3, kata Sayyidina Ali. Yang pertama al-khidmatu lidhaif, adalah melayani tamu. Melayani tamu itu beliau senang banget. Senang banget melayani tamu. Karena memang kalau ada tamu di rumah kita, itu malaikat rahmat masuk ngedoain. Terus kalau orang ada tamu itu, selama tamunya ada, itu doanya dikabulkan dan Allah mengampuni dosanya. Itu. Dan terus kalau ada tamu itu, usia kita dipanjangin, rezeki kita dibanyakin. Itu kalau orang ada tamu. Maka ibu kalau ada tamu, itu salah satunya kalau ibu bertamu sama orang-orang yang saleh, itu makanannya di situ keripiknya, terus kalau ada makanan nastarnya, kalau ada makanan biskuitnya, itu semuanya jadi obat. Semuanya jadi obat. Makanya ibu kalau lagi pada kurang-kurang enak badan, sering main ke rumah ustaz. Bikin obat. Bener, cuma jangan main doang. Sekarang lagi musim durian, main durian. Menambah aja dong ustaznya. Biskuit sama durian. Iya, artinya main. Karena memang ta'amus sholihin dawa, makanan orang-orang yang soleh itu obat. Akan tetapi dalam masalah tamu juga ada adabnya ya. Di antaranya gini, adabnya itu kalau ada tetamu jangan diajak ngobrol dulu. Jadi ketika tamu masuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam, terus kita sambut, suruh duduk, kemudian kita langsung ke dalam rumah ngambil makanan ataupun minuman. Setelah kita udah sediakan baru ngobrol. Itu hati-hati, jangan sampai nanti kalau ada tamu, orang udah diajak ngobrol, ngalor ngidul, dikasih air kagak. Pas udah pulang, pulang dulu ya Allah lupa ngasih air kok, gitu datang. Itu sering terjadi kan kayak gitu ya. Kita lupa ngasih air, ya Allah Ustaz mohon maaf, kita sambil ngobrolnya lupa ngasih air minum. Makanya kasih air minum dulu, kasih makanan, boleh baru kita ngobrol. Makanya ada dalam satu keterangan hadis begini, atani minallah wal ajalatu minasyaitan. Berhati-hati datangnya dari Allah, terburu-buru datangnya dari syaitan. Tapi ada yang terburu-buru itu hukumnya sunnah. Di antaranya apa? Terburu-buru di dalam memuliakan tamu, itu boleh. Ketika tamu datang, langsung kita buru-buru jadi minum, jadi makanan. Jangan sampai dulu ngobrol, kok kemana aja ya Allah, kangen banget sama engkau nih. Ngobrol dulu, setengah ngobrol kok air dulu ya, jangan. Ambilin air dulu cepat. Terus yang kedua, kalau punya anak perawan, udah ada yang demen, kawinin, nikahin. Kita kalau udah punya anak nih, dia udah ada yang demenin, nikahin. Terus kalau sekolah mah jangan. Ini mah yang udah rapi maksudnya. Ya orang masih SMP masa dinikahin. Iya, makanya kalau masih SMP, SMA, dia bilang jangan kasih pacaran dulu. Kalau demen mah wajar, yang penting jangan pacaran. Kita juga orang tua harus bijak, awasin jamaah sekalian. Nah kemudian yang ketiga yang harus cepat-cepat juga adalah jamaah sekalian menguruskan jenazah. Ngurus jenazah harus cepat-cepat. Kalau sekiranya misalnya meninggalnya asal banget, masih kita bisa kerjain sampai maghrib. Kalau bisa kerjain, jangan ditahan sampai malam lagi, sampai pagi, kasihan. Itu menguruskan jenazah harus cepat. Karena kalau orang meninggal tuh nyawanya punya naik ke atas. Kalau dia orang yang baik, dia balik lagi, pakaiannya putih, rapi dia. Tapi kalau dia orang yang ahli maksiat, baru sampai di tengah langit, udah kesambar petir sama geletek, balik lagi pada puculan badannya pada darah semuanya. Itu dalam kitab Masoid Ibad. Makanya kalau saya tanya, kalau orang yang mati itu orang meninggal, yang paling ditakutin dan paling disedihin di saat apa? Apakah di saat dia akan disolatin? Apakah di saat dia sedang dikeluarkan dari rumahnya? Apakah di saat dia dimasukin ke dalam kubur? Mana yang paling dia takut dan dia sedih? Hah? Ya, jawabannya adalah nggak ada yang ketiga itu. Jawabannya adalah ketika datang yang mandiin jenazahnya. Ya, ketika datang yang mandiin jenazahnya, itu rasa takutnya, sedihnya sangat luar biasa. Kalau kita dengar teriakannya dia bakalan berteriak begini, jangan kencang-kencang.
Iya, jangan kencang-kencang, sakit. Orang kalau dicabut nyawanya rasa sakitnya itu seperti kulit kita masih hidup di krem. Itu sakitnya tuh. Makanya kalau kita misalnya ada keluarga nih meninggal dunia, ibu keluarga meninggal dunia, itu salah satunya kalau dia pakai kaos nggak boleh kaosnya kita buka, kita gunting. Ya, bajunya kita gunting. Kalau dibuka nanti menyakitkannya. Makanya orang kalau mandi jenazah, kalau dia pakai selang, itu selangnya harus dibungkus ujungnya dengan kain. Terus ketika dibungkus dengan kain, ketika pengen dikucurin di badannya, itu sampai itu di tangan kita, digitu dengan tangan kita. Jangan langsung. Kalau yang munculin air selang langsung tanpa dibungkus selang tersebut ke jenazah, itu akan menyakitkan jenazah tersebut. Ya, itu salah satunya ya, adab-adabnya mandiin. Nggak boleh. Kadang-kadang mohon maaf, ada orang mandiin jenazah itu kalau kata kita mah bilang ini banget dalam. Mobilnya berusap-usap aja. Jangan, dia rapi. Karena sakit banget, sakit ya pas kalian orang-orang. Makanya tadi kalau ditanya apa yang paling ditakutin orang ketika meninggal dunia, ketika datang orang yang mandiin. Kalau dia bisa bilang jangan kencang-kencang, sakit banget. Itu pun rasa sakitnya satu ulama bilang sampai 40 malam mungkin tidak pernah hilang. Iya, dibilang rasa sakitnya ketika sakaratul maut. Ya, kasusnya kemarin ada ya kasus COVID ya, yang jenazah daripada istrinya ustazah dimandikannya dengan laki-laki. Iya, sakit banget bu. Siapa yang kita nggak sakit? Udah gitu istrinya ustazah ngajar anak-anak ngaji, pas meninggal kena COVID ternyata dimandikannya, diuruskannya, bahkan sampai dipoto, disebarluaskan. Itu yang mandiin yang terakhir adalah daripada laki-laki. Makanya kan diprotes di daerah mana tuh ya? Ada seperti itu ya. Daerah mana? Medan. Iya, itu kita sendiri pun yang nggak ngerasain itu masya Allah hati kita. Apalagi ustazah, seorang wanita, istri kita yang mandiin orang lain, begitu dipoto lagi jam sekali. Ya dipoto ya, itu luar biasa. Semalam saya baru itu ada Zoom ya dengan Ustaz Adi Hidayat ya, yang beliau itu punya obat penawar corona ya. Itu dari uji tuh Ustaz Adi Hidayat, obatnya dari Himalaya. Itu juga diiakan oleh Profesor Din Syamsuddin dan mau ditebusin di bulan Oktober. Itu herbal. Ya mudah-mudahan aja bisa ya. Saya yakin banget setiap penyakit pasti ada obatnya. Cuma mati yang udah nggak ada obatnya dan. Kalau corona masih bisa sembuh nih, kalau udah kita meninggal, kita belum ngaji, bingung mau balik lagi, susah baliknya. Ya salah satunya kayak gitu. Semalam saya lihat di YouTube-nya banyak jamaah sekalian, yang mudah-mudahan aja menjadi salah satu obat bagi mereka semuanya ya. Karena memang ujiannya sangat luar biasa. Beliau berdasarkan konteks hadis dari Sayyidina Ukasah. Ya ketika lagi sakit meriang ternyata ada batang kayu yang bisa dimasukkan itu di hidung dan sebagainya, itu bisa menyembuhkan. Ternyata itu semua gejalanya ada di orang yang menderita penyakit corona. Kan Ustaz Ahmad Habsyi kan juga kena corona kemarin. Beliau juga cerita, kata beliau, saya sudah hampir mati Ustaz. Tapi alhamdulillah kenapa? Ternyata pas dibawa rumah sakit nggak ada obat-obat yang sifatnya gimana, semuanya herbal. Madu, vitamin, itu doang obatnya. Salah satunya seperti itu. Makanya kita yang belum pada kena, banyakin aja minum madu ya. Madu, obat-obat vitamin, insya Allah sehatin kita semuanya. Kalau Habib Jindan kemarin ngomong gini, ya pasti, beliau bilang begini, pasti orang kalau yang ngamalin Rotibul Haddad, orang kalau baca Rotibul Haddad tiap malam pasti saya yakin gak bakal kena corona orang. Iya, saya tanya, ibu-ibu sama bapak-bapak pada baca Rotibul Haddad kan? Baca tiap malam ya kalau bisa ya. Ya, saya mengasih suatu wasiat juga sama ibu semuanya, kalau bisa baca Rotibul Haddad setiap malam. Kalau lagi nggak ngaji nih, baca habis maghrib. Kalau habis ngaji bisa ibu baca ntar habis pulang, ataupun ketika mau tidur habis sholat witir. Baca Rotibul Haddad, nggak lama kok, paling lama selamanya Rotibul Haddad 10 menit, paling lama-lamanya ya Rotibul Haddad. Kenapa? Karena di Rotibul Haddad itu ada banyak zikirnya. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Itu ada jamaah sekalian. Doa-doanya banyak yang kaitannya tentang lidafil bala, buat melak daripada bala dan musibah yang ada. Jadi baca. Kalau orang udah baca Rotibul Haddad, insya Allah itu yang dijaga bukan ibu doang, keluarga ibu sama kampung ibu semuanya. Kemarin saya ngisi tausiah di daerah
Bapak baca rotibul hadat ya? Kata si Ustaz tersebut, iya Ustaz tahu aja kita kalau di musola tuh rutin setiap malam kita baca rotibul hadat, kata dia. Oh benar, Masya Allah, berarti yaitu lantaran berkahnya daripada pembacaan rotibul hadat. Ini adalah mimbabil ikhtiar, ya mimbabil ikhtiar kita kepada Allah dengan perkataan para ulama kita. Itu yang bilang salah satunya Habib Jindan dalam tausiahnya sebelum beberapa lalu ya mas sekalian. Jadi kayak gitu ya. Yang ketiga tadi adalah yang pertama kan yang cepat-cepat kalau ada tamu. Yang kedua adalah jenazah apabila meninggal dunia. Yang ketiga awan ya, kalau dari yang kita nikahin. Terus yang keempat adalah kalau punya utang udah ada waktu buat bayar, udah ada rezeki, cepat-cepat bayar. Ya itu utang. Karena kita kalau nggak cepat-cepat utang duitnya habis lagi kepake. Iya habis lagi. Kadang-kadang gini, ibu punya utang. Udah waktunya bayar, terus ibu mikir-mikir, ntar dia bayarnya mah nanti kita buat pakai dulu, ntar lama-lama akhirnya buat bayar utang ada apa enggak? Nggak ada, habis. Makanya kalau udah punya utang, ada duit, cepat-cepat buru-buru bayar. Kemudian ya mas kalian, yang terakhir adalah orang yang mengucapkan salam, cepat-cepat kita jawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi kalau lagi ada, misalnya Pak Ade lagi ada nih, saya datang, Assalamualaikum, Pak Ade lagi Allahu Akbar. Kalau lagi ajan jangan jawab salam. Sama ibu kalau lagi wudhu jangan jawab salam. Atau lagi berdua di kamar sama suami lagi ibadah, lagi tengah-tengah ibadah orang Assalamualaikum, waalaikumsalam dulu. Jangan dijawab. Ya kalau kita nggak tahu kan begitu kadang-kadang. Ntar dulu ya kok. Diam aja nih. Ya diam aja Pak ya, jangan ya. Kemarin tuh kita ngaji udah dipraktekin belum? Tidur sama suami, pada suami belum tidur ya? Belum. Iya, jangan jawab. Lagi ibadah sama suami di pertengahan Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jangan diam aja diam. Diam. Berarti itu tamu nggak tahu waktunya orang. Makanya kalau mau bertamu sama orang, kalau sekarang kan ada media WhatsApp dulu deh, atau telepon dulu. Ya jangan mau main, jangan di rumah nggak, entah aja dah jam 5 aja. Emang kenapa? Encang mau istirahat dulu. Lagi lencang minta terikin. Ya bisa gitu aja udah sepaknya. Iya caranya. Iya tuh kalau bahasa kita kan gitu ya. Nah terus siapa sekalian yang disukai oleh Sayyidina Ali wasaumu bisawim, yaitu siapa sekalian puasa di waktu yang sangat panas. Itu beliau suka Ramadan lagi musim panas banget ya, panas banget, haus dah ibadah, haus dah, udah takut duluan. Tapi kalau Ramadan pas lagi musim hujan, wah enak, ini pembahasan tak berasa. Itu kita kebalikan kan ya? Iya seperti itu kebanyakan. Tapi kalau Sayyidina Ali kebalikan, beliau itu kalau menantang suka ya mas kalian. Hai di waktu syiddatil har, di waktu yang sangat panas. Dan yang ketiga wadarbu li a'da'i bisayf, yaitu memukul musuh-musuh dengan pedang perang. Makanya beliau itu kalau udah perintah perang tuh langsung berani dia mas kalian, berani. Nah pelajaran ini buat kita apa sih maksudnya? Kalau ada kebaikan jangan takut-takut. Kalau kita sekarang kan nggak perang, perangnya kita apa? Perangnya kita kalau ada rezeki biar baik. Kalau ada rezeki dia mas kalian, kita kalau memang ada kelebihan kita biar sedekah kepada orang lain. Atau kalau ada pengajian, kalau dia ada pengajian, ayo bu ada pengajian nih hari Minggu pagi di Kepahulu misalnya, ayo berangkat. Kalau Prabowo ada ustaz dulu di musola, ayo udah berangkat. Jangan kalau dibilang cang ngaji, ya bilang cang pegel banget kakinya ini. Iya kok ayo ngaji, emang dia di pom kayaknya belum mati, kayaknya belum enak aja kalau ngaji po ini. Ada aja gitu alasannya. Tapi kalau kita ajak kok kita ke pasar malamnya malam Kamis itu digang, ayo. Udah ayo aja udah beli cilok doang. Iya cilok, beli cilok doang gitu sama beli tahu dadakan, gila banget ya. Ada yang bilang kayak gitu ibu? Ada yang bilang kayak gitu. Orang kalau disuruh begitu mau banget suruh ibadah dia tidak mau. Yaitu salah satunya, makanya biar sigrak kita semuanya jamaah sekalian. Itu yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Jadi beliau itu suka kepada melayani tamu, puasa di waktu
dan juga berperang melawan musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Fabainamahum kadzalik ijaa Jibril, dikala mereka sedang berbicara datanglah malaikat Jibril alaihi salam. Apa yang dikatakan malaikat Jibril akan kita bahas di malam Rabu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Dan tunggu datang malaikat Jibril. Bisa, insyaallah daripada berkah semuanya. Amin. Ada pertanyaan? Silakan. Yang mau bertanya bebas. Ya, memandikan jenazah laki-laki dimandikan wanita atau wanita dimandikan laki-laki itu hukumnya adalah haram. Dan pemandiannya itu jamaah sekalian itu bisa dikatakan tidak sah dalam segi syar'i. Ya, karena hukumnya memang haram. Karena otomatis di situ banyak sesuatu yang nanti tidak bagusnya dan tidak enaknya. Beda memang dalam pembicaraan yang berkaitan darurat. Kan alasannya itu pengurus rumah sakit katanya darurat. Ketika saya lihat beritanya gitu ya, katanya darurat di sini nggak ada yang mandiin. Sebenarnya sih kalau soal masalah begini kan nggak masalah daruratnya, kan bisa aja dia konsultasi kepada keluarga semuanya tersebut. Kalau soal corona kan bisa pakai protokolnya dengan baju-baju yang sebagainya gitu ya buat mengusir. Tapi yang jadi masalah sih itu memang kecerobohan. Yang jelas kalau secara normal saja seorang laki-laki memandikan wanita atau sebaliknya wanita memandikan laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi bukan mahramnya ya, itu tidak diperbolehkan. Karena memang itu hukumnya diharamkan. Sampai dalam fikih itu dibilang kalau kagak ada yang mandiin, misalnya nih ada seorang ibu-ibu nggak ada yang mandiin, ada laki-laki yang mandiin ibu-ibu lagi pergi dia pulangnya lama, itu bagaimana? Kata ulama tayamumkan saja, jangan dimandikan. Karena kalau yang memandikan laki-laki yang bukan mahramnya itu hukumnya malah tidak sah dan nanti haram. Tayamumin aja. Seperti tayamum biasa. Ya, dibantuin aja gitu. Kan orang nggak bisa mandiin semuanya. Walaupun dia wanita ada, tapi kalau dia nggak bisa mandiin juga sulit kan, repot juga. Jadi kalau misalnya seperti itu ditayamumin aja, entah nanti yang tayamum suaminya atau anaknya, boleh aja seperti itu. Ya makanya ada pertanyaan begini. Bolehkah seorang jenazah yang ketika sudah dibungkus rapat kemudian jamaah sekalian dia dicium dengan istrinya atau dicium dengan orang lain yang bukan mahramnya, itu kira-kira batal nggak wudu yang udah dilakukannya? Ya, tadi pertanyaan kayak gitu salah satunya. Ya, jawabannya jamaah sekalian, kalau kita menjawab dengan pertanyaan ini dengan Imam Syafi'i, bahwasannya yang disentuh nggak batal, yang menyentuhlah yang batal. Sama kayak kita begini kasusnya. Kan kalau orang jenazah nggak mungkin dia yang nyentuh. Kalau dia nyentuh berarti dia masih hidup. Iya, sampai kayak gini Bu. Misalnya ibu mau jalan ngaji nih, udah wudu, udah rapi, tiba-tiba suami iseng banget mencium aja. Kalau ibu wudu lagi, repot lagi, udah pakai jilbab, udah rapi. Itu bagaimana Ustaz kalau kayak gitu? Boleh ibu memakai mazhab Imam Syafi'i kaul qadimnya. Kalau kaul qadimnya Imam Syafi'i, yang dicium karena batal, yang nyium yang batal. Yang disentuh nggak batal, yang menyentuh dia batal. Atau kita nih Pak suami, kita udah rapi, udah pakai baju, pengen sholat, tiba-tiba istri iseng banget, pengen celek-celek aja, abang ganteng banget sih. Selain itu, tapi pernah nggak kayak gitu sama istrinya? Nggak pernah. Iya, ibu pernah nggak udah wudu dicolek sama suami? Ya kalau udah pernah, boleh tadi pakai kaul qadimnya Imam Syafi'i. Ya, ada lagi? Apa? Misalkan kita nih orang tua perempuan meninggal, kita yang mandiin boleh nggak Ustaz? Istri kita. Orang tua. Oh, orang tua, ya. Apabila ada orang tua kita meninggal dunia, bolehkah anaknya yang laki-laki ikut memandikan jenazah? Iya, itu salah satunya. Dan memang ulama-ulama terdahulu tidak ada yang melakukannya, sekalipun dia adalah mahramnya. Kenapa? Nanti ada aurat yang tidak pantas dilihatnya.
Jadi alangkah baiknya kalau bicara boleh sih dalam segi dia namanya sentuhan memang dia nggak batal. Tapi sifatnya ini kan kalau memandikan itu kan sensitif semuanya. Nanti bakal kelihatan dan sebagainya. Kecuali kita tinggal guririn air doang. Ada orang mandi jenazah itu dalam satu wilayah dia di atas pahanya. Ada juga yang udah ada tempatnya gitu ya. Kalau yang udah ada tempatnya sih enak. Kita tinggal guririn aja. Mungkin anak lakinya guririn aja nggak jadi masalah. Ya, tapi tetap yang menyentuh-nyentuhnya adalah bagian daripada kaum wanita. Ya, jadi bicaranya bukan masalah tidak boleh atau bolehnya, tapi bicara di sini kita ada juga dengan orang tua kita. Artinya enggak layak kalau seorang anak yang mandiin istrinya. Beda dengan suami. Ya, beda dengan suami. Seperti Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Fatimah jamaah sekalian. Beda ya kalau dengan istri. Kalau seorang suami mau mandiin istri itu sah-sah aja mungkin dia masa karena istrinya masih hidup pun dia udah lihat. Tapi kalau kita sama ibu kan kita enggak jamaah sekalipun ibu itu adalah mahramnya kita. Jadi kalau mau memandikan sebatas daripada ketidak terlihatnya aurat dari orang tua kita. Kalau suami, iya memang ada dalam satu pendapat juga kan kalau di dalam syariat itu kan ada orang yang kalau megang istrinya pun nggak batal. Di antaranya dia kan pakai daripada umumnya Imam Malik gitu ya. Kalau Imam Malik kan megang istri atau istri megang suami kan nggak batal. Atau seperti tadi adalah daripada kalau kodimnya Imam Syafi'i kalau yang dibatal adalah yang dipegang tidak batal. Seperti itu. Ya. Meninggal air mata. Oh iya. Ya, bagaimana kalau misalnya ada orang meninggal, kemudian dia kena air mata daripada orang yang masih hidup karena sedihnya, apakah itu akan memberatkan daripada jenazah tersebut? Ya, salah satu yang tidak diperbolehkan ketika orang meninggal dunia adalah kita meratap. Meratap itu termasuk salah satunya menangis. Itu tidak boleh. Karena tidak menerimanya kita dengan ketentuan takdir Allah nanti dapat membuat si mayat tersebut menjadi berat di kuburnya. Artinya menjadi tanggungannya. Apalagi sampai kita mengeluarkan air mata. Kenapa nggak boleh netes di bagian si tubuh si mayat tersebut? Takutnya nanti mata tersebut jadi saksi ketidakikhlasan kita. Itu salah satunya. Bukan berarti nanti menjadi diajab atau bagaimana. Kayak kita kan begini, kalau misalnya ada nih orang mengganjel, kenapa? Karena belum ada yang ikhlas. Tapi ketika kita udah ikhlaskan semuanya, terus kita mengeluarkan air mata, kita nangis, itu wajar. Namanya kita manusiawi. Jadi kalau ditanya, Ustaz, kalau ada orang meninggal kita nangis, itu gimana sih hukumnya? Ya boleh saja. Yang nggak boleh adalah meratap. Jadi ketika dia mati, kita ayo katanya mau udah pulang duluan, nggak mau ikut emak aja, gitu misalnya. Ada kan yang kayak gitu kan? Ada yang mosek-mosek, istrinya meninggal dia mosek-mosek. Ada tuh yang kayak gitu, nggak boleh. Ya jangan meratap. Kalau nangis boleh, yang nggak boleh adalah meratap. Apalagi sampai ngebek-ngebek baju. Ada tuh saya lihat sampai ngebek-ngebek baju. Ada yang ngetok-ngetokin jidatnya ke tembok. Iya, apa kabar itu? Lu mati apa kabar itu? Gitu misalnya. Banyak. Jangan ya. Paham ibu? Insyaallah. Ya cukup, mudah-mudahan daripada berkah, sehat semuanya, panjang umur, dan mudah-mudahan Allah berkahi kita dunia dan akhirat. Al-Fatihah.
العريش